Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, nak. Ada apa, nak? Kok udah bangun pagi-pagi? Nggak apa-apa Pak, cuma lagi kepikiran aja. Lagi susah tidur. Lagi kepikiran apa, nak, emangnya? Kok sampai gak bisa tidur gitu? Kan gini Pak, bentar lagi kan aku lulus SMA nih. Nah, aku kepikirannya tuh ingin ambil jurusan hukum Pak. Hah? Ngapain kamu masuk ke jurusan hukum? Bapak pengennya kamu jadi dokter, biar bisa bagain keluarga kita. Kan nanti kalau ditanyain saudara-saudara jadi keren anak bapak jadi dokter. Tapi kan aku pengen jadi pengacara Pak, kayak Hotman Paris biar kaya gitu. Ngapain kamu jadi pengacara? Jelas-jelas jadi dokter lebih bagus daripada jadi pengacara. Emang kamu yakin kalau kamu udah besar bakal jadi kayak Hotman Paris? Kan kita nggak tahu Pak kalau belum dicoba. Enggak, bapak nggak terima kalau kamu jadi pengacara. Pokoknya bapak pengen kamu jadi dokter, titik. Halo, Di. Halo. Lama nggak ketemu. Iya nih, udah lama gak ketemu. Di, kemarin kan aku bilang ke bapakku, aku ingin jadi pengacara. Malah disuruh jadi dokter. Lah, emang kamu gak bilang ke bapakmu kalau jadi dokter itu bakal lebih susah loh daripada jadi pengacara? Percuma, Di. Palingan akhir-akhirnya bapakku nyuruh aku jadi dokter. Ya kan yang kuliah kamu. Masa bapakmu yang kuliah sih? Coba deh kamu ngomongin lagi sama bapakmu kalau keinginanmu jadi pengacara. Bener juga ya. Ya udahlah, habis ini aku ngomongin dengan bapak. Oke, sekalian aku juga mau pergi nih bareng keluarga. Yaudah, duluan ya. Yaudah, tadi ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, nak. Kok tumben kamu pulang cepat dari rumah Andi? Biasanya juga pulang malam terus kamu. Iya, kebetulan Pak. Andi mau pergi. Aku mau ngomong sesuatu Pak. Emangnya kamu mau ngomongin apa, nak? Nah, kan kemarin aku ada bilang ke Bapak kalau aku ingin jadi pengacara. Nah, aku minta izin lagi Pak agar aku bisa masuk jurusan hukum Pak, jadi pengacara. Nak, kamu masih ingat nggak yang bapak kemarin ngomongin? Kan bapak sudah bilang kamu itu harus jadi dokter, nggak boleh jadi pengacara. Yang kesuksesannya itu nggak pasti. Kan yang kuliah aku Pak, bukan Bapak. Aku yakin kalau aku masuk hukum, aku bakalan sukses Pak. Nggak bisa. Pokoknya bapak tetap pengen kamu buat masuk kedokteran. Kalau kamu masuk kedokteran, bapak bakal bayarin semua kuliahmu. Tapi kalau kamu mau masuk hukum, tetap ngotot, bayarlah kuliahmu sendiri. Gak usah minta bapak. Baik Pak, kalau itu keinginan Bapak. Identitas adalah siapa diri kita. Hal ini dibentuk oleh beberapa faktor seperti ras, agama, suku, gender, orientasi seksual, dan lain sebagainya. Identitas adalah hal yang sangat penting bagi kita. Itu yang membuat kita merasa unik dan berharga. Identitas juga dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang membuat orang unik dan berbeda satu sama lain. Dan bagaimana persepsi diri sendiri seseorang tentang siapa dirinya. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata masih banyak sekali kasus pemaksaan identitas yang terjadi di Indonesia. Entah dalam lingkup kecil, seperti dalam keluarga misalnya, sampai ke lingkup yang lebih luas. Pemaksaan identitas sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan memaksakan identitas tertentu kepada orang lain. Identitas dapat mencakup beberapa faktor, seperti ras, agama, suku, gender, dan lain sebagainya. Sebagai contoh di drama tadi, pemaksaan identitas seringkali dianggap remeh. Padahal hal ini dapat berdampak negatif bagi orang yang menjadi korbannya. Mereka bisa merasa tertekan, tidak nyaman, bahkan depresi. Ternyata ada beberapa kasus di Indonesia yang menyinggung hal pemaksaan identitas dalam hal agama. Seperti contoh, seorang siswi di salah satu SMA di Yogyakarta mengaku dipaksa memakai hijab oleh oknum guru BK. Siswi tersebut mengaku tidak nyaman dan merasa tertekan karena dipaksa memakai hijab. Dan ternyata
kasus seperti ini tidak hanya terjadi di satu sekolah saja. Menanggapi kasus ini, Kemendikbud sendiri menyatakan bahwa pemaksaan penggunaan hijab di sekolah merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk berekspresi dan berkeyakinan sesuai hati nurani. Kita sebagai pribadi harus berani menolak, percaya diri dengan identitas asli kita, dan tidak membiarkan orang lain memaksa kita menjadi seseorang yang bukan diri kita. Hal pemaksaan identitas juga dapat diatasi dengan membicarakan dengan tegas kepada oknum-oknum yang memaksakan identitas tertentu kepada kita bahwa kita berhak untuk memilih identitas kita sendiri. Meminta bantuan kepada orang terdekat juga dapat menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan ini. Pemaksaan identitas tertentu adalah hal yang tidak boleh terjadi. Kita harus bisa saling menghormati dan menghargai identitas masing-masing. Kita harus tahu bahwa setiap identitas adalah unik dan berharga. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih.